Bapak bilang matikan kompor gas kalau sudah tidak dipakai lagi kan? Kasih di MBG. Masih enak mau. Enak sendiri. Pak Guru enggak makan. Nanti. Depan ambil itu. Enggak ada di kantor. Enggak ada. Udah dikasih. Bohong. Udah. Cuma kan ada berbohong Pak Guru. Kalau buat bohong, Dosa. ayo joget lagi bersama bosnya Theo Embege. 8 tambah 2 sama dengan 11. Dulu bilang begini, dulu bilang begitu, bilang ini, bilang itu, banyak sekali. Semua sudah dilupakan dengan sangat ajaib. Kalau dikritik selalu berkata, Hey, antek-antek asing. Bersama rakyat Indonesia. Omon-omon, la la la, tapi sayangnya cuma omon-omon. Hasil sudah kelihatan, saya dapat laporan. Mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele Pak. Pak kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. oh iya Pak. Lelenya dipotong kecil-kecil itu. Enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. MBG ini dari SMSR Jakarta. Ini kok di postingan ikan dori tapi yang ada di sini cuma tahu. SMSR ini SMSR Jakarta. Ini dibuka lagi, tolong. Tahu cuma tahu ini MBG. Dibuka lagi. Ini bukti ya. Enak. Cuma MC tahu ini tahu pangsit sama ini. Di postingan ikan dori tapi datangnya tahu. Ini masih banyak ini karena tertipu postingan. Nih, masih banyak yang tertumbuk belum habis. Gimana ini MBG? Terima kasih dari saya. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat miskin.
Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan. Dari awal pemerintahan Pak Prabowo terpilih, asing itu udah rutin keluar. Dan salah satu yang paling mereka against itu adalah MGB. Bagi mereka, kita kasih makan gratis ke anak-anak, itu bukan usia produktif dong. Lu kasih makanan ke anak-anak umur berapa sih? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Mereka bisa produktif kapan? 10 tahun lagi dong, ya kan? Jadi kalau kita kasih makan gratis, keluarnya tai, kata-kata mereka. Kalau kita kasih pendidikan, jadinya produktif. Dan harusnya bagi mereka mungkin MGB-nya harus dialokasikan ke MBG harus dialokasikan ke yang lain, dan itu ngebuat pressure dari foreign kan. Keluar, nggak lama setelah itu ada Danantara. Gue nggak tahu Danantara efek negatif atau jelek, gue nggak tahu. Tapi yang pasti asing itu nggak suka kalau seandainya bisnis daripada BUMN dicampur adukan dengan politik. Ketua DPC partainya Pak Presiden, daerah saya, itu punya SPPG, tidak hanya 1, tapi 9. Bayangkan, 9 SPPG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresiden Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 miliar, ya kecil lah. Tanpa korupsi. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata Presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang Presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Makanan di Indomaret 15.000, bentuknya lumayan proper. Tapi kenapa bentuknya kita yang sampai ke anak-anak tuh dengan 15.000 nggak proper? Nanti kan ada yang hilang di tengah-tengah. Kena korupsi lah, kena apa? Ya kenapa nggak Indomaret aja ngerjain MBG? Bener. Bagi aja ke student. Padahal student kasih kupon sebelum beli di Indomaret, sama aja. Ya nggak sih? Lebih cepat, gak usah bangun dapur, ya kan? Impactnya sama. The money spent domestically, anaknya dapat better food. Dan Indomaret ada di mana-mana. Mungkin habisnya Alfamart ikutan gitu kan. Ya maksud gue banyak sebenarnya yang kita tuh nggak efisien aja. Kita juga memberi
MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta. Dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah. Dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan. Ini sama sekali nggak kerekam sama istana. Ini kompleks banget. Makanya saya bilang melawan korupsi itu bukan cuma soal mengamankan uang negara, tetapi bagaimana memastikan semua distribusi keadilan yang harus sampai ke masyarakat itu tiba di seluruh sektor. Makanya saya tanya tadi, apakah Presiden punya rencana dalam mengelola negara? Kalau ketiadaan oposisi memungkinkan Presiden tidak tahu bahwa anak muda takut nikah dan takut punya anak karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian kebijakan, apakah itu masih harus dipertahankan? Ini bukan soal uang korupsi nanti didistribusikan kemana, pasti itu didistribusikan orang kembali ke kas negara. Sekarang pertanyaan selanjutnya, logika sederhana aja, ngomongin MBG. MBG menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan. Apakah itu juga bukan pelanggaran hak asasi? Banyak itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG, Pak. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele, Pak. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil itu. Enggak, Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Nah, saya tanya, satu minggu itu daging sapinya berapa kali? Kadang sebulan, 2 bulan sekali. Oh, oke. Daging sapi 1 bulan berapa kali? Sekali paling, kadang enggak. Kadang dalam 1 bulan enggak kati. Kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 1 bulan enggak kati. Tidak ada sama sekali. Lihatlah, negara Konoha sedang berinvestasi pada perut, bukan pada pendidikan. Mengapa? Karena otak dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaan. Ironisnya, karyawan SPPG yang baru dibentuk langsung dimanjakan dengan fasilitas gedung dan kepastian gaji. Mulai dari sepeda motor listrik, tablet, bahkan kaos kaki disediakan. Sementara guru, ujung tanduk peradaban dibiarkan bertarung dengan inflasi sendirian. Pesannya jelas, jangan jadi cerdas, jadilah bagian dari mesin bagi-bagi makanan. Rakyat yang kenyang, itu pasif. Rakyat yang cerdas, itu berbahaya. Inilah alasan mengapa piring lebih diprioritaskan daripada perpustakaan. Pemerintah lebih suka rakyatnya kenyang lalu ngantuk daripada cerdas lalu mengkritisi. Karena rakyat yang kenyang itu lebih mudah diatur daripada rakyat yang cerdas. Coba model 15.000 tetap bisa masak MBG nggak? Kita coba guys. Ayo, let's go. When I was
Jadi udah jadi MBG versi 15.000 kalau gua. MBG di Jepang itu ternyata pakai sistem subsidi silang yang rapi banget. Pemerintah nanggung semua biaya operasional, mulai dari dapur, alat masak, sampai gaji koki, bukan pakai vendor. Orang tua murid cuma bayar bahan makanannya aja, sekitar 20 ribuan per porsi. Padahal, harga makan standar di Jepang bisa tembus 100 ribuan sekali makan. Makanya, dengan biaya segitu, anak-anak tetap dapat makanan berkualitas karena uangnya fokus ke bahan, bukan buat cari untung. Sedangkan untuk keluarga kurang mampu, pemerintah kasih subsidi penuh tanpa pungutan biaya, jadi semua anak tetap dapat gizi yang sama. Perbudakan paling halus tidak menggunakan besi, melainkan nutrisi. Sejarah mencatat bahwa untuk melumpuhkan semangat sebuah bangsa, Anda tidak perlu selalu menggunakan kekerasan. Cukup kendalikan saja piring mereka. Dengan memberikan makanan yang cukup untuk menjaga jantung tetap berdetak, tapi tidak cukup untuk membuat otak mereka untuk berpikir tajam. Kata-kata hari ini, Pak. Barang siapa keracunan MBG lalu dia mati pada hari itu juga, sesungguhnya dia mati dalam keadaan bergizi. Hidup Jokowi!